guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau sharing-sharing diskusi terkait hal-hal yang terkadang para remaja atau kalangan milenial itu pengen mencoba tapi masih takut. Apa coba? Bisnis. Jadi sekarang kita ada seorang senior, bisa dibilang dia lebih duluan ada di dunia bisnis. Jadi kita pengen tahu nih, apa sih bisnis itu dan kenapa bisnis? Oke, terima kasih pada putri cantik kita, Putri Farida. Kalau boleh tahu nih, menurut versinya Kak Farida tuh apa sih sebenarnya bisnis gitu? Tapi kita membahas ini juga dalam konteks Islam seperti itu. Nah, menurut Farida sendiri nih, bisnis itu bagi Farida apa sih gitu? Apa ya? Bisnis tuh kayak banyak duit gitu ya. Banyak duit. Gitu aja sih. Ya gitu. Jadi gini, bisnis itu adalah suatu tindakan di mana dia bisa menghasilkan yang namanya investasi ataupun aset. Nah, kalau dibilang bisnis sama nggak sih sebenarnya dengan berdagang? Nah, sebenarnya kalau dalam istilah kita itu berbisnis pasti dia berdagang. Tapi kalau dia berdagang itu belum tentu bisnis. Nah, seperti itu. Karena ya berbeda. Tapi konteksnya sebenarnya sama. Cuman di bisnis itu ada sistem. Nah, sistem itu yang menjadikan kita menjadi seorang yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia bisnis. Karena bisnis itu tidak semudah yang kita pikirkan ternyata seperti itu. Tapi insya Allah jika kita sudah berniat di dalam hati ingin berniaga, ingin sukses dalam waktu yang tidak ditentukan gitu, insya Allah dengan kita berbisnis kita banyak hal yang luar biasa yang kita dapat seperti itu. So, what gitu yang ingin dibahas, yang kita ingin diskusikan itu, karena qadarullah kalau untuk kenalnya sama Farida ini kami di awal tahun 2020 dan juga suatu kebahagiaan sebenarnya. 2019 akhir. 2019 akhir. Ya? Iya, kan Farida tinggal di sini bulan 11. Nah, pas itu bulan 12 ya kalau nggak salah. Dia itu kakak udah datang terus salam. Kakak sebelum ke Jakarta ya? Iya. Ya berarti akhir tahun 2019. Dan itu ya kakak sendiri merasa beruntung gitu mendapatkan sosok adik yang seger badannya gitu. Juga takut gitu. Jadi ada satu lagi itu namanya Vida, kembaran. Jadi kayak sama luar biasa sih Vida dan Farida. Ya terus ini sih Kak, mau minta tips langkah awal apa yang bisa para kaum milenial lah ya, kami para muda-mudi gitu ya kita lah bisa membuka mindset. Iya, bahwasanya kuliah itu nggak menutup kemungkinan kita usaha dan terkadang kita lama mikirnya untuk kenapa tidak memulai usaha gitu. Dan sekarang di umur Farida yang terpikir sekarang ini udah di umur mau masuk 22 baru terpikir pengen bisnis. Dan kalau Farida sendiri mikirnya itu kayaknya udah usia, seharusnya di usia segitu itu harus sudah produktif dengan bisnis. Iya, itu dia. Jadi menjawab pertanyaan Dek Farida juga, yang terpenting dari sebuah visi adalah niat gitu loh. Kalau kita visi dan misinya untuk masa depan berarti dalam jangka panjang gitu. Dan dalam jangka panjang sesuai dengan yang Farida bilang tadi, kita harus produktif. Nah, yang dari konteks kehidupan yang menghasilkan itu adalah dengan berdagang. Nah, berdagang itu tentu akan menjadi pebisnis. Nah, tapi gimana sih Kak kalau misalnya sempat terpikir gitu loh di usia 19, 20 gitu, bahkan yang di bawah, terpikir sebenarnya untuk yang namanya berwirausaha gitu ya. Tapi itu tadi mungkin karena yang pertama belum matang, yang kedua belum ada mentor, yang ketiga itu masih ragu-ragu karena juga lingkungannya kan masih lingkungan akademis seperti itu. Jadi masih dalam yang berpikir teori, lebih banyak teori. Nah sebenarnya
kalau yang namanya bisnis itu kita tidak dianjurkan selalu berpikir lebih kepada teori, tapi lebih ke praktek. Nah, kalau misalnya kita udah punya mindset untuk aku ingin punya usaha gitu, itu yang harus kita lakukan adalah langsung terjun gitu. Nah, jadi poin pertamanya adalah niat gitu. Kalau udah ada niat, itu udah ada jalan. Nah, karena dari kita udah punya jalan, kita bisa menentukan arah dan tujuan. Nah, tipsnya sih sebenarnya memang yang kakak bilang tadi deh, itu harus memiliki pegangan. Jadi kita sebelum kita melangkah, kita juga harus kuat dulu nih. Nah, tapi caranya juga punya strong why. Nah, strong why ada apa nih gitu. Misalnya kalau kakak pribadi gitu kan, kakak mulai usaha yang namanya bergelut di apa ya, jual beli transaksi itu sudah dari usia tahun 2010. Itu kira-kira umur berapa ya, 2010 ya, kelas 1 SMA 15 ya, 16 iya, ya. sekitar 15-an. Nah, di situ sebenarnya yang tertuntut untuk melakukan usaha adalah lingkungan gitu, karena mungkin basicnya orang tua itu wira swasta gitu, jadi punya usaha yang dikelola. Nah, alhamdulillah juga orang tua juga tipikal yang mendukung anaknya untuk tumbuh menjadi anak yang mandiri. Jadi kami tidak dibolehkan yang namanya manja boleh, tapi pada tempatnya gitu loh. Karena mungkin itu tadi orang tua ingin anaknya menjadi orang-orang yang sukses gitu. Terus beranjak dari tahun 2010, 2011, 2013 ya itu tadi, mungkin kakak bisa melangkah sejauh ini karena sedikit berpikir lebih banyak aksi gitu. Nah, jadi bisa tercetus gerakan yang betul-betul kita berbisnis. Nah, itu kalau nggak salah itu dulu kelas 1 SMA itu jualan apa ya, jualan baju. Nah, ternyata ketika jualan itu berjalan, rasanya tuh memang apa ya, ada kebahagiaan tersendiri gitu loh, karena kita mendapatkan profit dari usaha kita sendiri gitu. Apalagi ketika customer kita merasa cocok, pas dan sesuai dengan apa yang diinginkan, apalagi juga harganya terjangkau. Nah, berawal dari situ tumbuhlah untuk style yang namanya menjadi seorang pengusaha gitu. Tapi qadarullah lagi memang setelah selesai kuliah itu sempat yang namanya kerja gitu, jadi karyawan gitu teman-teman. Tapi balik lagi gitu, kenapa juga mungkin terjun ke dunia karyawan? Yang pertama, ingin mempelajari sebenarnya perbedaan pebisnis dengan menjadi karyawan itu seperti apa gitu. Apakah atau mungkin dunia karyawan itu betul enak gitu ya kan, kita pandangannya yang pergi pagi pulang sore gitu, dengan gajinya tetap gitu, tantangan sedikit, terus halang rintangnya nggak ada gitu, dan secara apa ya, fisik dilihat itu yang namanya orang kantoran kan rapi, pakai jas, pakai dasi, bajunya tuh yang formal gitu ya. Pokoknya dalam pandangan kita sudut manusia itu tuh ya perfect gitu. Tapi yang ternyata seiring waktu berjalan itu tadi apa ya, memang dalam diri kita nih udah ada suatu hal yang menjadi titik kuat kita masing-masing gitu loh. Misalnya kalau kakak ya mungkin karena orang tuanya juga dulu usaha, terus kakak juga belajar dari jualan ini jualan itu, kuliah juga seperti itu, dan akhirnya merasa kurang tepat gitu loh berada di dunia karyawan. Nah, jadi dunia karyawan itu betul-betul gimana ya, datar aja gitu kan. Sedangkan kalau jiwa-jiwanya itu pengusaha, dia senang dengan tantangan gitu loh. Nah, dia senang dengan adanya naik turun keuangan, terus dengan gejolak-gejolak yang tidak bisa diketahui gitu kan. Tapi juga hasilnya kadang bisa down, kadang bisa up gitu loh kan. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya alangkah baiknya memang kalau kita sudah teruji, kita bakal siap untuk menjadi pengusaha tangguh gitu. Ya begitu. Benar-benar butuh mental yang baja.
betul-betul memang mentalnya tuh harus diasah gitu. Karena seorang yang sukses itu dia adalah seseorang yang sudah teruji mentalnya, mental, pikiran, hati itu sudah teruji semuanya gitu. Buat kita nih ya kak yang baru mau mencoba, kalau tadi kan dari cerita kakak dari tahun 2010 sampai dengan sekarang kakak berada itu di posisi yang sekarang yang udah dengan profit bagus lah gitu ya. Itu kan udah ada pengalaman, udah ada cerita gimana bisnis itu bisa kita dari nol sampai puncak gitu. Ibaratnya kami yang baru mau mulai, apa hal yang harus dipersiapkan, ibaratnya gimana biar mental kami itu tadi kembali lagi tadi kan kakak bilang niat, tapi gimana untuk menyusun strategi tadi biar kita ketika kita down kembali ke niat awal tadi. Ya itu tadi, kita harus punya strong why, alasan terkuat kita untuk kita tetap kuat. Jadi apapun, sama yang kita bahas tadi malam, bagaimanapun bom dari utara, dari selatan, dari barat itu menyerang, kita tetap utuh gitu loh, tetap pendiriannya tetap kokoh. Jadi sama seperti ini, kita punya suatu usaha, dimana usaha itu tidak selalu tentang untung dan untung gitu. Pasti kadangkala dia akan mengalami yang namanya low gitu, mengalami yang namanya kerugian. Nah, tapi orang yang betul-betul fight dengan bisnis, dengan usaha dia akan naik lagi. Nah, caranya apa? Punya strong why. Nah, kalau kakak pribadi ya gitu, kakak strong why kakak memang adalah memang orang tua. Karena orang tua yang menjadi alasan kakak untuk sukses gitu. Kalau sekarang juga dibilang sukses sih menurut kakak belum gitu. Karena sukses menurut kakak itu adalah benar-benar bermanfaat bagi orang lain, bisa mensukseskan orang lain, bisa mensejahterakan orang lain gitu. Jadi ketika kakak mengalami kerugian, ketika mengalami ketidakseimbangan, karena kan juga kita tidak mengetahui kondisi keadaan di dunia gitu. Yang seperti sekarang ini kan lagi marak-maraknya corona nih. Nah, jadi di situ kayak kayak kita tuh diteror informasi yang membuat kita tuh stuck in the moment gitu loh. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ojol sekalipun, Gojek, Grab itu tuh bingung pendapatan hasil dari mana. Nah, kalau dia betul-betul pengusaha, dia akan berpikir lagi gitu. Ketika plan A tidak bisa jalan dengan baik, dia akan beralih ke plan B. Ketika dia tidak bisa mengendalikan plan B karena dengan kondisi yang tidak diketahui, dia akan ke plan C sampai dia menemukan arah dan tujuan kembali gitu. Jadi orang yang pebisnis itu adalah orang yang sudah tahu tujuan dan arahnya gitu. Beda dengan pedagang, teman-teman. Kalau pedagang itu dia lebih ke profit gitu, yang dia hanya lihat hanya keuntungan gitu. Misalnya nih dia punya jualan baju itu ada 10 pieces gitu. Nah, dari 10 pieces dia bakal untung 100.000. Nah, yang dia pikirkan tuh hanya untung aja. Jadi ketika dia mengalami bajunya tiba-tiba ekspedisinya terkendala gitu kan, terus ada bajunya yang tidak sesuai dengan warna, tidak sesuai dengan ukuran, itu customer tidak akan mau menerima gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan? Kalau dia jiwanya hanya pedagang, dia tidak berpikir untuk mengembalikan atau bagaimana baju yang udah dipesan ini bakal terjual lagi gitu. Nah, beda dengan mindset pebisnis. Kalau pebisnis dia langsung mencari jalan keluarnya gitu. Nah, jadi bedanya memang situ yang kakak bilang tadi. Kalau pebisnis itu dia pasti pedagang, tapi kalau pedagang itu belum tentu pebisnis. Hal lagi ya kak yang ditanya kak, kan lu kak